lagi Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Melalui Zoom meeting ini Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berterima kasih atas perlindungan-Mu di sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami bangun dengan badan yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. 1-2 orang berkumpul dan bersehati sepakat mencari Engkau Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Menjamah kami, berkati kami. Kami naikkan puji-pujian firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu, puji-pujian kami yang kami naikkan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang wangi dan berkenan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tuntun kami Tuhan, bawa kami semakin hari semakin melekat erat kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi penolong kami. Dan kami percaya Tuhan, damai sukacita Natal, damai sukacita surga selalu menyertai anak-anak-Mu yang selalu berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai kami semua. Berkati juga teman-teman yang datang, yang mengikuti Zoom ini dan belum bisa mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa ini ke tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya mari kita puji-puji lagu Manis Kau Dengar bersama-sama yuk. Kita nyanyi-nyanyi bersama-sama. Kita selama enggak nyanyi bersama-sama. Lagu Manis Kau Dengar ini biarlah sampai ke hadirat Tuhan. Menjadi dupa yang wangi dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermaksud bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
karena Tuhan manis hati ku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Kami anak-anak-Mu yang selalu berharap kepada Engkau Allah yang selalu menaungi kami. Engkau Allah yang selalu melindungi kami. Tuhan, biarlah puji-pujian kami Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu menjadi dupa yang wangi Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi Pak Ronald Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pedoman dan menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Ronald. Ya, terima kasih Bu Ivon buat pujian ya yang sudah dinaikkan pagi hari ini ya. Ya, kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan ya pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 49 ya. Sebentar saya tayangkan dulu. Ya, Mazmur 49. Bisa dibantu Bu Ivon dibacakan Bu Ivon. Mungkin kita bentar Bu Ivon ya, supaya kita nggak perlu baca semuanya ya. Kita bagi ya mengenai perihal kebahagiaan yang sia-sia. Tapi pagi hari ini ya judul renungan pagi hari ini saya berikan kebahagiaan yang sejati ya. Bisa dibantu Bu Ivon ayat 1 sampai 9 Ya, dibacakan dulu. Mazmur 49. Untuk pemimpin kebahagiaan yang sia-sia, untuk memimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyedengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dilanjut di ayat ayat 13 Bu Ivon.
14. Apa yang di share-nya Pak kurang bawah, gak kelihatan saya. Nah, Pak 13. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ayat Ajal 13, orang Bu. Ayat ya, 13. Ayat 13. ayat 13. Oh ini, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Dilanjut di ayat 16. 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Salah. Ya, amin. Ya, terima kasih Bu Ivon buat Sama. bacaannya ya. Pagi hari ini saya minta maaf ya, ini apa namanya? Laptop saya ini memang camnya itu nggak bisa ya di open ya. Tapi kita tetap menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini mengenai kebahagiaan yang sejati ya. Kalau kita lihat ya, tadi dari Mazmur 49 dikatakan bahwa di situ judulnya kebahagiaan yang sia-sia ya kalau kita lihat perikopnya. Tapi pagi hari ini ya, yang boleh saya sampaikan adalah kebahagiaan yang sejati ya pastinya. Pemazmur mengatakan bahwa kalau kita lihat dari kalau kita baca dari Mazmur 49 ayat 1 sampai 19 sampai 20 ini ya, boleh kita melakukan pemisahan ya. Ada 3 poin penting yang bisa kita lihat dari Pemazmur ini, bahwa pemahaman tentang kehidupan di sini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu bahwa status semua orang itu sama di hadapan Tuhan ya. Di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat tadi itu bahwa di ayat 2 dikatakan di situ bahwa dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telingamu, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia ya. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama gitu ya. Ini bahwa kita itu semua di dunia ini adalah sama di hadapan Tuhan ya. Dikatakan juga di situ bahwa orang yang hina, orang yang mulia, yang kaya, yang miskin, semuanya dipanggil untuk memperhatikan pesan Tuhan gitu ya. Tidak ada yang dibedakan, tidak ada yang uh, berbeda-beda, tapi semuanya sama gitu ya. Kalau kita lihat di Pemazmur perihal Mazmur 49 ini. Baru yang kedua, semua orang itu tidak dapat menyelamatkan diri. Kalau kita lihat di ayat 8 sampai 10 ya, dikatakan di situ karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat orang lubang kubur ya. Artinya di sini bahwa semua orang tidak dapat menyelamatkan diri melalui harta kekayaannya yang dimilikinya. Kalau kita lihat tadi di ayat 7 sampai 9 dikatakan di situ, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Itu ya. Bahwa jaminan adanya harta kekayaan apapun yang dimiliki itu enggak menjadi suatu jaminan bahwa dia itu ada pembebasan, ada keselamatan terhadap nyawanya sendiri. Ya. Baru yang ketiga, kalau kita lihat di ayat 11 sampai 15 dikatakan di situ juga, semua ini udah summary-nya ya, rangkumannya yang saya sampaikan, bahwa semua orang pada akhirnya akan mengalami kematian ya. Pada ujung-ujungnya orang itu akan mengalami kematian. Tetapi di ayat 16 dikatakan, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati,
sebab Ia yang menarik aku, ya. Hanya Allah yang dapat membebaskan nyawa, ya. Tapi kalau kita lihat di ayat 7 tadi, kita bandingkan bahwa dikatakan di situ harta, benda, kekayaan, ya, apapun yang kita miliki itu tidak dapat menjamin keselamatan dari nyawa kita, jiwa kita itu sendiri. Tapi yang menjamin keselamatan jiwa kita atau nyawa kita itu sendiri adalah hanya Allah itu sendiri, ya, yang membebaskan kita, gitu ya. Saya dibantu Bu Ivon, mungkin bacaan ya, Ya, bacaan dari eh, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, gimana Pak? di dalam kitab Filipi 3 ayat 7. Filipi 3 ayat 7. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya, perihal bagaimana ya pengalaman dia atau kehidupan dia sebelum dia mengenal Tuhan Yesus ya sebagai juru selamatnya dia ya, bahwa kita lihat kehidupannya itu secara duniawi ya, apa yang dikatakan tadi itu kehidupan dunia yang dimilikinya dia, mungkin semuanya dia punya gitu ya, jabatan, tata, kekayaan, semuanya dia miliki ya. Tapi pada saat dia mengambil keputusan, pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, bahkan itu disebut suatu kerugian ya. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia ya daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa ya. Ternyata setelah pengenalan ini mungkin sangat sulit ya kita bisa meneladani seperti Rasul Paulus ya, apalagi kita masih namanya hidup di dunia ini. Tapi Rasul Paulus ini mengalami suatu terobosan yang luar biasa dalam perjumpaan dengan Yesus Kristus ya, bahwa dikatakan di situ dia melepaskan semuanya itu, menganggap sampah gitu ya, supaya dia itu boleh memperoleh Kristus ya. Jadi harta yang terpendam, harta yang benar-benar berharga dalam hidup kita itu ya, kita harus mengakui harta yang paling berharga adalah Yesus Kristus, sebab dia itu yang menyelamatkan kita. Kalau kita lihat dari pemazmur tadi, bahwa harta benda, kekayaan, apapun itu tidak bisa menjamin keselamatan kita. Bahkan kita dikatakan di situ tadi, bahkan kita itu tidak lebih dari binatang ya, binatang yang dibawa ke tempat penyembelihan ya, ya siap ya mati ya, turun ke dalam liang kubur. Tapi pada saat kita tadi mengaku bahwa Tuhan Yesus ya sebagai harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita, kita memperoleh keselamatan. Jiwa kita dimenangkan, jiwa kita diselamatkan. Ya. Jadi luar biasa ya firman Tuhan pagi hari ini disampaikan kepada kita bahwa kita itu memiliki komitmen supaya kita tetap ya hidup bersandar kepada Tuhan. Karena apapun yang kita cari di dunia ini sifatnya
sia-sia, atau sama dengan kalau kita dikatakan pernah di dalam firman Tuhan, di dalam pengkhotbah 1 ayat 14 dikatakan bahwa aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Karena itu hanya sementara, ya. Sifatnya semu, tidak kekal, ya. Tapi bagaimana yang dikatakan dengan kebahagiaan sejati, ya. Supaya kita selalu hidup di dalam Dia, ya, hidup di dalam Tuhan Yesus. Supaya kita memperoleh jaminan keselamatan yang Tuhan janjikan, ya, bagi setiap anak-anaknya yang takut akan Tuhan, ya. Apakah kita sudah mengalami keselamatan, ya, yang Tuhan janjikan, yaitu supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Pada saat kita menganggap, ya, semuanya apa yang ada di dunia ini, ya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, bahwa semuanya itu sampah, ya. Pada saat kita mengambil keputusan bahwa Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, ya, dan Tuhan yang boleh kita renungkan, ya, bersama-sama. Boleh saya sampaikan ada 3 poin yang mungkin saya sampaikan, bahwa kebahagiaan sejati, ya, hanya ada di dalam Dia, ya, Yesus Kristus. Mari kita semua, ya, Bapak Ibu, pagi hari ini memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan disenangkan dan dipermuliakan. Yang kedua, bahwa kita permuliakan Allah bukan melalui harta yang kita miliki, tetapi dari sikap hati yang benar-benar selalu haus akan Tuhan. Yang ketiga, penyerahan diri secara total kepada Allah, bukan kepada apa yang kita miliki, sebab harta dunia ini tidak kekal adanya. Ya, ada 3 poin. Jadi 3 poin ini boleh menjadi rema pada pagi hari ini supaya kita hidup di dalam Tuhan, ya, benar-benar menghidupi Tuhan di dalam kehidupan kita, melakukan firman-Nya, setia, taat, dan tidak tergantung dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, seperti itu firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, Yvonne. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Saya terima kembalikan. kasih. Terima kasih Pak Ronald. Memang kekekalan itu hanya ada milik Tuhan, ya, yang kita sembah. Harta tidak kekal. Nah, marilah kita sebagai anak-anaknya, ya, kita memuliakan Tuhan. Semakin hari semakin lekat erat, karena nggak berminggir. Mul bisa di mute, ya, suaranya, Pak Mul. Nah, itulah pesan-pesan Tuhan yang harus kita renungkan, ya, setiap waktu, karena dunia saat ini tidak menentu. Mari kita pegang erat firman Tuhan, gandol Gusti, itu yang paling terpenting. Terima kasih Pak Ronald untuk firman-Nya. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, ya. Setelah kita mendengar firman ini, mari kita renungkan, mari kita lakukan. Ini loh yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani hidup ini.
Nah, saat ini kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Pak Gimin, bisa ya? Pak Gimin, Pak Gimin bisa berdoa bagi bangsa dan negara. Bisa. Ya, Ya, silakan. Bapak di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Engkau boleh pertemukan kami semua dalam Zoom saat teduh pagi hari ini. Kami bersama-sama menaikkan doa khususnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana Engkau sudah memilihkan seorang presiden dan wakil beserta jajarannya Tuhan. Itu semua anugerah-Mu, semua rencanamu yang indah untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena banyak orang yang melawan keputusan yang diambil di mana presiden sudah terpilih, banyak yang mencemooh dan semuanya boleh berjalan baik dalam rencana dan kedahsyatanmu. Indonesia maju tahun 2045 terjadi ya Bapak. Terima kasih mau pakai semua aparat negara ini untuk mengayomi seluruh bangsa Indonesia dari segala mara bahaya atau segala serangan-serangan musuh ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua gereja-gerejamu yang belum mengadakan Natalan. Kau berikan kedamaian, Kau berikan ketenangan dalam melakukan Natal yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gimin. Silakan Pak. Kita masuk saling mendoakan ya. Pagi Pak Daniel. Pagi Pak. Apa kabar? Pak Daniel nggak ketemu loh sama Pak Titus itu. Ada di depan deh. Duduk di depan meja. Itu apa ya? Kita kayaknya nggak tahu, nggak pada ini. Kayaknya jam berapa itu kita keluar ya? Tengah 10 Pak Daniel. Ketemu sama Bu Ana. Karena pas ke belakang ke toilet. Iya, kita pikir udah selesai kan? Pada cabut. Ternyata belum selesai kata Vivi itu kalau nggak salah. Sampai jam 10 ya? Agak tarut-marut. Iya, itu yang kita apa ya, nggak bisa menikmati Pak, apalagi di belakang ya. Ini apa sih acaranya, gimana gitu ya? Kayaknya kita nggak menemukan gitu loh. Harusnya Mbak Firman Tuhan itu yang seumuran dengan kita lah, dengan anak-anak kecil seperti itu. Emangnya anak kecil yang bawa Pak kemarin itu? Apa? Anak kecil yang bawa ya renungannya ya? Iya. Oh. Anak kecil itu ya memang punya karunia sih karunia. Cuma kalau untuk ikan yang besar seperti itu belum waktunya lah. Iya. Nggak tepat. Itu kan event namanya businessman ya. Yang bawakan itu yang businessman. Ya, yang seperti itu. Atau paling enggak yang punya terobosan-terobosan baru untuk apa ya? Untuk pekerjaan kita, untuk keseharian kita. Nah, itu kan berhubungan dengan ini, dengan FGD, Ya mengenai pengalaman hidup lah ya, mungkin lebih banyak. Pengalaman
mengenai dia dengan Tuhan. Iya. Berhasil, tolong Tuhan. Iya. Sehingga yang lesu ya dikuatkan, kan begitu kan? Kuatkan gitu, kasih motivasi. Benar. Kalau anak kecil seperti itu masa bisa gitu yang ngasih motivasi terus punya contoh dalam hidup, kan nggak ada. Iya, kemarin nggak ngikuti Pak Daniel. Pak Firman turun dari mimbar itu pun dia lari-lari kecil. Oh, umur berapa Pak Daniel kira-kira Pak? Kurang lebih ya SD ada 90 tahun. Oh, masih kecil ya? 10 tahun, masih kecil. Iya, iya. Tapi nggak ikut sama papanya dah? Berdua gitu nggak? Dia bahasa Inggris, dan yang terjemahkan itu papanya. Oh, tidak sih. Oh iya. Pak Daniel, ini Pak Titus katanya lagi di rumah sakit ya tadi ya? Saya kurang tahu. Iya, itu kakaknya Pak Titus, Pak Yosef Teti itu lagi kambuh katanya jantungnya ya. Oh, kamu lagi, yang keluarganya dari Jombang itu ya? Iya, Pak Yosef Teti. Saya seperti ya. Iya. Kurang tahu. Tadi di info istri katanya itu. Iya. Iya. Pak Daniel gimana nih? Acara tahun baruan Natalan kemana nih? Jogja mungkin sama mantu. Oh, tahun baru di Jogja ya Pak? Ya, tahun baru di Jogja. Iya. Lalu ada di mana nih? Gimana Pak? Di Surabaya kita Pak. Aku kerja masuk terus ya Pak Daniel. Oh, masuk terus itu? Iya. Sampai tanggal 31 masih kerja. Tanggal 1 aja kita off. Saya off-nya itu tanggal 25 sama tanggal 1 paling. Jalan terus ya Pak operasionalnya? Buat keliling Surabaya Pak. Sepi. Iya, sepi paling nanti. Cuman yang nggak ada apa-apa juga lah. Mungkin memang lebih enak keluar kota cari ini. Cuman ya nanti kapan-kapan lah. Ayo Pak Daniel, doa yuk Pak. Pak Daniel doakan Pak Yosef Teti sekalian ya Pak. Biar penyertaan-Mu selalu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hati kami senantiasa mengingat akan segala kebenaran firman-Mu bahwa Engkau adalah harta yang terindah dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Biar kami senantiasa menomorkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Karena itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Biar kerinduan Tuhan itu sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kami ingin selalu dekat dan mengenal Engkau lebih dekat lagi, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pengurapan turun atas kami. Biarlah pengenalan akan Tuhan terus diberikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus menggali dan belajar tentang pengenalan akan Engkau lebih lagi Bapa. Agar situasi dan kondisi tidak memojokkan kami, tetapi kami semakin hari semakin kuat dalam Engkau. Karena Engkau menyentuh hati kami dengan pengenalan akan Engkau, kami lebih banyak mendekatkan diri kepada-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah keselamatan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, saudara kami, Yosef Teti yang dalam keadaan lemah, terbaring di rumah sakit, mari urapan-Mu turun Tuhan, apapun sakit penyakitnya Tuhan, di dalam kelemahan tubuh, tutur kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, biru-biru-Mu yang ajaib menyembuhkan Pak Yosef Teti saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Bapak. Apa berdoa Tuhan untuk Pak Ronald saat ini, pengurapan-Mu turun Tuhan. Dalam pengenalan akan Engkau diberikan kepada Pak Ronald Tuhan. Sehingga Pak Ronald tahu detail tentang siapa sebenarnya Engkau Tuhan. Yaitu Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan hidupnya serta seluruh keluarganya Tuhan. Kami serahkan Pak Ronald, kami berikan kelemahan kuasa-Mu. Kiranya pengurapan-Mu turun, biarlah dua insan yang berlainan disatukan sedemikian rupa, biarlah mereka saling mengisi dalam titik-titik kelemahan mereka Tuhan, sehingga menjadi dua insan yang tidak bisa dipisahkan Tuhan, akan semakin hari semakin sepakat di dalam Engkau untuk menghasilkan Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Sampai juga berdoa Tuhan Tuhan, orang perlu turun terus atasnya Tuhan, berkat yang turun atas anak Tuhan Tuhan. Biarlah anak Tuhan mengalami perjumpaan langsung dengan Engkau, dan mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Kami serahkan anak-anaknya ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah pengeluaran perlu turun atasnya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan keluarga ini, keluarga Pak Ronald, Bu Brenda, dan anak-anaknya ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah terus Tuhan menjagai mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa tersebut. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau Raja dan segala Raja, Allah yang hidup, Allah yang bertata berkuasa di bumi dan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari yang indah Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami, kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami, Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan, memimpin, menuntun, mengurapi kami Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan, hamba berdoa untuk Pak Daniel Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu terkasih Pak Daniel. Tuhan Yesus Engkau jamah, Tuhan lawat, Tuhan pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah Pak Daniel ini boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu ini Tuhan. Begitu juga Tuhan berkati dalam segala usaha pekerjaannya, apa yang dikerjakan. Tuhan Yesus hadir mengurapi, memberkati setiap usaha pekerjaannya, diberkati, diurapi, berhasil, beruntung 10 kali lipat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat apa yang dikerjakan, boleh memberkati, mengurapi, sehingga lumbung-lumbungnya mengalami kelimpahan. Diberkati juga Bu Ana sebagai pendamping, sebagai istri yang setia, yang takut akan Tuhan, membawa keluarga ini semakin intim, semakin melekat bersama dengan Tuhan. Tuhan pakai Bu Ana Tuhan, Tuhan jamah dia, Tuhan urapi dia. Begitu juga anak-anak Pak Daniel dan juga cucunya diberkati, diurapi, dijaga, dipagari, diproteksi, diberkati dalam segala usaha pekerjaannya, berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus keluarga ini dengan darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga keluarga Pak Titus ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi pelayanan Pak Titus, dan juga Tuhan pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Khususnya saat ini Tuhan, Pak Titus mendampingi kakaknya Tuhan, Pak Yosef Teti yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan. Tuhan kiranya hadirat Tuhan turun di mana Pak Yosef Teti ini dirawat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu, belas kasihan daripadamu turun atas Pak Yosef Teti ini Tuhan. Kami percaya dari ujung rambut sampai ujung kaki oleh kuasa darah Yesus, kuasa tubuh darah Yesus menyembuhkan, memulihkan, mendatangkan pertolongan yang daripadamu Tuhan, sehingga Pak Yosef Teti ini boleh mengalami kesembuhan, pemulihan, seluruh organ-organnya diberkati, diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Pak Titus bersama istri diberkati, diurapi, diberikan kesehatan, kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga seluruh keluarga Pak Titus bersama anaknya juga diberkati dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Berarti kamu lagi penyakit yang lama itu baru lalu. Iya, infonya gitu Pak. Makanya Pak Titus lagi di rumah sakit dia. Dalam pengobatan kok bisa kamu lagi kenapa itu? Ada sesuatu yang salah. Biasanya kalau dalam pengobatan kamu lagi, biasanya yang kebiasaan terjadi itu ada satu hal yang dilakukan kesalahan. Ya ini Pak Titus yang tahu, nanti mungkin dia bisa sharingkan ya. Kadang-kadang namanya sakit itu ya gitu. Cuman ya kita paling kita bawa dalam doa ya. Kita nggak tahu Pak Daniel. Kadang-kadang manusia itu ya suka lupa, suka enaknya sendiri. Kadang-kadang kita tahu itu salah, tetap dilakukan. Akhirnya sesuatu penyakit yang lama itu campur tadi. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Ya, mari.
Meledak lo ya, meledas lo ya, meledos lo ya nanti. Tit, 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 dua. Tit, tit, dua. Oke. Silakan Bu Ivon. Ya, terima kasih Pak Onar. Yuk, yuk, kita yel-yel dulu yuk, kita buka yuk kameranya. Saya mau ke pasar ini, mau beli degan hijau Buat apa, Bu? buat suami. Walah. Degan hijau. Iya, degan hijau. Yuk, Pak Mulyono, Pak Heri. Pak Mulyono mungkin di rumah sakit, Bu Ivon mungkin. Iya, wis, Ya, nggak oke. bisa, ya. Iya, Pak Heri yang punya rodok lemot. Yuk, keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep Keep on praying. Ya, terima kasih. Pak Daniel bisa bantu doa ya. Menutup ya. Ya, sekalian doakan itu apa Ya, oke. kakaknya Pak Titus ya, Pak Daniel. Ya, lukannya Pak Kita- Titus ya. Ya, Pak Yosef kita tadi semua ya. sepakat. Ya, Ya. Joseph. Nama suami Pak. Suami badane rodok. Siapa? Panas. Siapa itu? Siapa Pak Bu Ivon? Suami kumat lagi Pak. Oh, suami Bu Ivon, Oh, Pak suami. Daniel. Panas badannya. Terus apa tulangnya linu-linu semua. Ya, Ya, oke. Oke, yuk kita tundukkan kepala. Iya. Kita syukur buat segala kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, biarlah senantiasa ucapan syukur ini mengawal setiap doa-doa kami Tuhan. Karena dengan adanya ucapan syukur ini berarti kami menerima, berserah diri kepadamu. Apa yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kami, biarlah itu terjadi. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kami tergeletak, tetapi tangan Tuhan yang berlubang paku 2000 tahun yang lalu tetap akan menopang kami, memberikan kemampuan kepada kami saat kami berserah diri kepadamu dan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengenai firman Tuhan, supaya kami lebih mengenal Engkau lebih dekat lagi Bapa, supaya kami tahu bahwa siapa yang kami sembah, siapa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami sesungguhnya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami sekalian tentang firman Tuhan, bagaimana kami bisa mengenal Engkau lebih dekat melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menggali dan terus belajar untuk mengenal Tuhan lebih dekat secara pribadi Tuhan. Intim dengan Tuhan itu adalah hal yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami, karena kami lebih banyak mengenal pribadi Tuhan. Untuk kedepannya Tuhan, kami tidak akan takut dan goyah menghadapi situasi dan kondisi apapun juga Tuhan, sebab kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup memulihkan segala apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, buat pagi yang indah ini Tuhan, kami mendengar saudara kami dari Bapak Titus Yosef Teti yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Mari Tuhan kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-Mu yang ajaib menyembuhkan Pak Yosef Teti saat ini yang tergolek lemah di rumah sakit Tuhan. Campur tangan Tuhan, bilur-Mu yang ajaib menyembuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan merenovasi seluruh tubuhnya. Apapun yang dialami oleh Pak Yosef ini Tuhan, mari urapan-Mu turun Tuhan. Biarlah pengenalan akan Engkau Tuhan diberikan lebih lagi kepada Pak Yosef. Biarlah pengharapan di dalam Engkau muncul dalam keadaan-keadaan seperti ini Tuhan. Biarlah firman itu muncul di dalam keadaan kritis seperti ini Tuhan. Biarlah firman itu kuat di dalam hatinya Tuhan. Dan akan membuahkan hasil yaitu kesembuhan yang luar biasa Tuhan. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas Pak Yosef saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ada Tuhan, sehingga mereka boleh sepakat untuk senantiasa berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk suami daripada Bu Ivon yang dalam kelemahan tubuh saat ini. Mari urapan-Mu turun, apapun kondisi fisiknya saat ini Tuhan, di dalam kelemahan tubuh, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna saat kami berdoa dan mendoakan suami daripada Bu Ivon di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan setiap belenggu-belenggu kuasa-kuasa penyakit. Bahkan kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa penyakit apapun di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kondisi daripada
suami daripada Ibu Ipon ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yang saat teduh di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami yang setia ini Tuhan. Mari urapan-Mu turun Tuhan. Biarlah roh kesetiaan itu terus di dalam kehidupan kami. Biarlah roh kesetiaan itu terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami semangat terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengar nama Tuhan. Karena itu yang bagian yang terbaik bagi kami Tuhan, yang tidak akan diambil oleh orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami terus berjalan dalam area kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena saat kami berjalan dalam area kebenaran firman-Mu Tuhan, memang kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan selalu meluputkan. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk menerobos sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami tetap melekat kepada Tuhan hari lepas hari Tuhan. Dengan adanya berbagai masalah ini Tuhan, itu mendewasakan kehidupan kami Tuhan. Dengan adanya berbagai kesulitan di dalam hidup ini Tuhan, itu memampukan kami untuk mengenal Tuhan di area-area yang tidak terpahami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mulai pagi ini, sore, petang, hingga malam hari Tuhan. Hanya ke dalam tangan kuasa penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati seluruh pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan dibuatnya berhasil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, sudah syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Terima Oh ya, kasih Ya, thank you Daniel Pak terima Daniel. kasih. semua. Terima Amin. kasih Ya, thank you Terima Pak semuanya. kasih Daniel. Thank you Terima Tuhan kasih kasih. semuanya. memberkati, sehat Ya, Tuhan Yesus selalu. sampai ketemu memberkati. besok. Ya, mari. Ya. Saya tutup ya. Oke.